Ya Pak ya, ini hati Pak ya, kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Pak ya, atas izin Allah hari ini asbab Bapak mungkin kenal sama orang yang pernah ruqyah di sini kali ya. Gini Pak ya, saya kasih nasihat nomor 1. Hilangkan prasangka kepada siapapun ya. Hilangkan prasangka karena itu dosa. Dosa Pak, dilarang sama Allah. Kemudian jangan cari-cari kesalahan orang lain. Jangan juga menceritakan keburukan orang lain. Dosa besar Pak. Jika ini dilakukan, maka kita bersama jin, karena telah memberi makan jin. Dia masuk lewat pikiran kita, pikiran kotor. Dia akan menduga-duga. Nah ini hilangkan hari ini karena Allah. Ya, yang kedua Pak, ini penting Pak ya saya sampaikan, karena ini kita bicara syariat Islam, bicara Quran ya. Nah karena itu firman Allah itu dilarang keras Pak kita untuk suudzon kepada siapapun. Yang kedua Pak, lapangkan pikiran, lapangkan hati, maafkan semua orang. Maafkan semua orang karena Allah. Karena apa? Kita mau balik ke surganya Allah itu karena mau minta ampunan Allah. Kalau Allah tidak ngampuni kita nggak masuk surga loh Pak. Nah hari ini Bapak datang untuk membuang semua kemusyrikan dulu pakai susu. Itu kan tujuannya kan minta ampun sama Allah. Ini betul nggak Pak? Kira-kira betul? Nah itu kan tujuannya kita mencari ridho Allah. Ya, poin penting ini Pak, untuk hablum minan nas, memaafkan siapa saja. Walaupun dia beda agama, maka tugas kita adalah tetap menjaga hubungan baik. Ya Pak ya, karena kita tidak tahu matinya seseorang itu apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, nggak ngerti. Hanya Allah yang mempunyai hak. Ya tergantung kebiasaan dan tobat kita kepada Allah. Kalau kita biasanya maksiat, ya juga kita tidak boleh juga menghujat-hujat orang toh, karena tadi matinya belum tentu juga ya dia itu dalam keadaan maksiat, belum tentu. Hanya Allah yang punya hidayah itu. Ya Pak ya. Ya. Yang ketiga Pak, poin penting ini nomor 3. Kita ini tempatnya lalai. Tempatnya lalai. Tempatnya dosa. Makhluk kita ini kan hamba Allah yang tak lepas dari kelemahan. Kekurangan kita itu ya dibaca sama jin. Misalnya kita enggak sholat, pasti Pak bersama jin. Sekali saja Bapak enggak sholat, pasti. Yang sholat aja diganggu, apalagi yang enggak sholat. Ya. Nah ini Pak ya, ini nasihat dari saya aja. Poin 3 ini Bapak camkan baik-baik nomor 1 tadi ya. Mulai hari ini jangan berpikir negatif kepada siapapun. Ojo suudzon. Yang kedua tadi apa? Maafkan orang lain, siapa saja. Sak mangkel-mangkelnya Allah itu maha pengampun, maka kita ambil contoh sebaik-baik yang Allah memberikan ampunan kepada seluruh umat yang selama dia tobat dan dia beriman kepada Allah. Bayangin tuh Pak. Ya kita mengikuti sifat Allah yang maha pengampun. Tugas kita kalau di dunia selesaikan dengan urusan manusia Pak. Selesaikan dulu. Lapangkan pikiran hati kita ya. Yang ketiga minta ampun sama Allah. Karena kelalaian Bapak pakai susuk dulu walaupun itu dibilang dari ustadz dan lain-lain, yaitu satu perbuatan yang dilarang Pak. Karena kita percaya kepada makhluk dan menggunakan jasanya makhluk untuk memberikan kekuatan lebih itu ya. Nah ini Bapak mau buang semua nih susuknya nih, Bapak niatkan nih. Ya baik, nomor 1 Pak, niatkan kepada Allah Pak. Jangan disandarkan kepada saya, blas, nggak ngaruh Pak. Kami ini makhluk sama seperti Bapak, hamba Allah. Minta sama Allah, wa idza maritu fahuwa yasbin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya Pak ya. Nah, yang kedua minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit non medis dan memutuskan ya kemusyrikannya tadi yang Bapak dipasang susuk seluruh badan untuk tujuan kekuatan ya. Minta sama Allah nih, diniatkan dalam hati. Saya hanya bantu doa. Kesungguhan hati Bapak untuk minta ampun dan minta pertolongan kepada Allah itu Pak inti utamanya, bukan kami.
Kami hanya bantu doa saja. Semoga Allah memberikan ya hidayah dan pertolongannya. Ya, silakan Bapak niatkan dalam hati, bantu istighfar ya, dan sungguh-sungguh mau membuang kemusyrikannya itu. Ya, insya Allah. Silahkan Bapak niatkan, kami bantu doa. Kalau memang ada yang mengganggu, semoga Allah hadirkan bisa didakwai aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa kamu? Kamu yang ada di badannya. Sejak kapan ada di badannya ini? Silakan, Bang Sajin. Lama. Sudah lama. Kamu masuk sendiri atau ada yang nyuruh? Sendiri. Masuk sendiri? Dari mana? Dari undangan. Dari undangan? Maksudnya undangan apa? Perbuatan. Perbuatan dia. Oh, kamu diundang ini. Oke. Apa? Dia yang menginginkan kamu datang. Oh, gitu. Terus kamu sendiri atau ada yang lain di badannya nih? Bertujuh. Astagfirullah, ramainya. Kamu pemimpinnya kah? Iya. Kamu dulu diundang sama dia, apa tujuannya dia? Kamu diundang dia kan terus masuk gitu ya. Terus apa yang kamu dikerjain di badannya? Tugasmu? Dikasih makan. Ya? Dikasih makan. Dikasih makan. Oh gitu. Kamu makannya apa sama dia nih? Darah. Darah. Darahnya dia? Oh, kamu dikasih darah. Darah apa? Ayam hitam. Ayam hitam. Oh gitu, ada ritualnya. Betul itu Pak, dulu Pak? Hah? Nggak ada? Yang ngasih, oke, enggak apa-apa. Ya. Terus kamu tahu nih tujuannya ke sini nih Bapak nih. Tahu. Kamu nyaman di badannya selama ini? Kenapa nyaman di situ? Sudah ditentukan. Yang nentukan siapa? Bos. Bosmu yang nyuruh. Oh gitu. Jadi selama ini kamu hanya patuh sama bos. Gitu. Kamu kok enggak mau patuh sama Allah yang menciptakanmu, yang menyuruh kita ibadah, bukan untuk kafir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Kok kamu hanya takut sama iblis, tidak takut sama Allah? Kamu kalau mau mati nanti mau masuk kemana? Lah kamu dijanjikan bosmu kalau kamu nanti mati masuk apa? Tidak tahu. Oh gitu. Kamu tahu nggak agama Islam? Tahu apa? Yang harus kami perangi. Yang harus kamu perangi. Berarti kami ini musuh kamu ya? Kenapa wong kami nggak ngerti kamu? Aku nggak lihat kamu, ini saudaraku juga nggak melihat kamu, kok aku jadi musuhnya kamu gitu? Ya, kamu yang memusuhi kami. Benci benar kamu dengan umat Islam. Betul ya? Kamu mau ajak mereka ini Panas Pak Ustaz. panas? Iya, karena kamu masih kafir kepada Allah. Dari tadi pagi dia datang ini. Sebelum datang, kamu sudah panas. Oh gitu. Ya sudah, kamu tahu Allah nggak nih? Tahu?
Lah, terus kamu kok nggak mau taat sama Allah kalau tahu? Takut dibunuh, bos. Takut dibunuh, bos. Ini tak kasih tahu sekarang. Ini Pak perhatikan Pak ya. Ini saya juga mendakwai Bapak loh. Ya. Ini yang mengganggu Bapak untuk sesat. Tapi dia tidak bisa membuat Bapak sesat. Kalau dia bisa membuat Bapak sesat, dia lebih hebat dari Allah. Maka itu lemah. Saya belum Ya. lulus. Belum lulus. Dengarkan nih. Kalau kamu nggak makan, kira-kira lapar nggak? Kalau kamu lapar, lemes nggak? Kalau lemes itu kuat nggak? Tidak, itu menunjukkan bahwa kamu makhluk lemah, nggak punya kekuatan apapun seperti kami, seperti Bapak ini. Bapak ini kepengen kuat, berjanji dengan kamu. Kamu dia digunakan tenaganya untuk membantu dia supaya kuat, gitu kan? Terus kamu sekarang nagih janji, grogotin keluarganya, grogotin dia, kesehatannya juga kamu ganggu, keluarganya kamu ganggu juga, ya toh? Mau ajak kamu ajak kafir, betul toh? Terus nek mati kafir, kamu mati masuk neraka, mau? Panas, Pak Ustaz. Ya sudah, kamu mau dengar nih, dengarkan nih. Semoga Allah memberimu petunjuk ya. Ini Pak ya. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengar jin. Agama yang lurus, yang benar, yang diridhoi Allah hanya Islam. Kalau kamu tetap kafir, tidak mengakui ayat-ayat Allah, terus kamu bertahan dengan iblis, jika kamu dibunuh iblis atau kamu dimatikan Allah dalam keadaan kafir, tempatmu di neraka jahanam. Sama Pak dengan kita Pak ya. Kalau kita kafir, mati kafir, belum beriman kepada Allah, maka tempatnya di neraka jahanam. Ini Allah loh Pak yang ngomong. Dengarkan firman Allah nih. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Tuh tempatnya di neraka jahanam. Kalau kita nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya dengan perintah Allah. Panas, Pak Ustaz. Panas. Minta dipandu. Minta dipandu. Oh, kamu mau tobat ini? Ya. Benar. Ya sudah. Ini semuanya mau bersyahadat ini teman-temanmu. Ya sudah, kamu pimpin aja. Udah duduk di sini semua. Ya sudah, kamu pimpin aja. Yo bersyahadat. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan buhulnya yang ada di sihirnya yang kamu pasang itu. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 istighfar Pak. Fafataknahuma fafataknahuma fafataknahuma. Astagfirullah. Masya Allah. Minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf lahir batin Pak. Bapak mau maafkan dia. Kami Oke Pak. pamit. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Astagfirullah. Alhamdulillah Pak. Ya, ini gak main-main Pak. A'udzu Hah? bikalimatillahi min syarri. Gak main-main. Bapak ini yang undang nih, diisi maksudnya. Ya, diisi tadi ya sama Ustadz itu ya. Sudah, sekarang gak usah dicari. Pak, mungkin. Iya, dia yang cerita. Iya, mungkin begitu. Nggak usah dicari lagi, nggak usah dibicarakan lagi.
Ya. Seandainya dia masih hidup ya sudah, ya kan, maafkan aja Pak. Itu dia yang nanggung sendiri dosanya. Ini kalau Bapak terusin seperti ini, hidup ya Pak nggak tenang Bapak. Agak ringan Pak. Enteng ora? Ringan nggak? Pundak rasa. Nyaman nggak dadanya? Plong. Masya Allah. Ada rasa panas enggak? Mau muntah tadi ya? Dicari Pak, sihirnya ditarik tadi, dibuang. Masya Allah. Oh ya, ini terakhir nih ya. Sebelumnya pernah kesini? Enggak. Pernah. Maksudnya kita kasih nasihat nih. Ruqyah bukan 2-3 kali saya kasih nasihat. Ruqyah ini hanya caranya. Ya, kita mencari pertolongan Allah. Ikhtiar. Kalau Bapak nih saya kasih nasihat nih, sekali aja Bapak mulai ndak sholat, otomatis jin kafir yang lain masuk Pak. Ya, camkan baik-baik nih nasihat saya. Jangan pergi datang kepada kami kedua kali. Nanti Bapak menyandarkan kesembuhan kepada saya, kepada makhluk. Jangan. Bapak ruqyah sendiri aja. Ya, ini saya peringatin betul-betul. Bapak mau jaga supaya nggak ada sihir yang masuk. Bapak tahu tadi? Tidak ada Pak sihir itu. Nggak ada santet. Bapak pikirannya ini dikacau sama jin untuk curiga kepada saudaranya. Paham Pak? Tadi saya sudah jelaskan ya. Buka pikiran terang-terang, maafkan siapa saja. Itu Pak, dibisikkan sama jin untuk kita ini pecah belah kepada saudara kita sendiri. Ya. Nah, maka dibisikin terus pikiran itu supaya kita berantem Pak sama saudara kita sendiri. Hari ini lapangkan itu, nggak usah curiga. Berarti dia punya rencana untuk mengadu domba saya. Sudah, ini kan jin Pak ya, Bapak tahu ya, itu tugas dia. Untuk kita yang beriman pecah belah Pak, musuhan karo koncone dewe. Nah itulah dia senengnya ya. Nah, Bapak tinggal jaga nih sholatnya betul-betul Bapak jaga tepat waktu 5 waktu Pak. Insyaallah. Ya, Bapak zikirnya diselesaikan, bukan zikir yang untuk diri Pak, bukan zikir yang Bapak mau sehat, bukan zikir yang Bapak mau untuk kekuatan, bukan zikir Bapak untuk memudahkan wibawa dan enggak ada yang diajarkan oleh Rasulullah. Lillah Pak kepada Allah. Bapak baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya tiap hari toh. Pertanyaannya loh, belum lillah. Ya, ternyata ibadah amal kita belum lillah. Isik curiga sana sini, ya kan, masih belum percaya bahwa Allah yang mengatur kita ini semuanya. Ya Pak, sungguh-sungguh Pak, tobat ini Pak ya. Saudara kita datang, saudara kita ada, Bapak datangin sudah minta maaf. Ya, karena kita curiga, kita ada salah ngomong, wahai aku minta maaf, aku ada salah dan lain-lain. Selesai Pak, plong Pak, hati itu pasti plong. Kalau dia tidak memaafkan, udah itu urusan dia. Kita tahu kita ada curiga, kita tahu kita ada suudzon, ngomong baik, aku ada salah ya minta maaf. Rampung. Jadi nggak ada lagi cerita tentang disantet begini Bu. Biarpun dia ngaku kayak apa, wes Bapak nggak usah percaya. Bapak ada Allah, bentengnya tadi Allah Pak. Ya, hari ini bentengnya kita nggak tembus sama sihir dan jin adalah iman kita kepada Allah, menjalankan syariatnya dengan benar, amal ibadah, amal solehnya ditingkatkan Pak. Ono konconi susah Bapak bantu, ada orang miskin Bapak bantu, ada pengemis yang di jalan ketemu Bapak bantu aja. Karena Allah Pak, bukan karena saya. Itu benteng Pak, benteng diri kita, benteng gaib. Biar Allah lah yang melindungi kita sepenuhnya. Seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak baik, maka balikkan lagi kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua atas izin Allah. Jika Allah tidak berkehendak, maka nggak akan terjadi apa-apa Pak. Jika Allah berkehendak, keburukan pun itu terjadi. Bisa jadi, ya kan, caranya Allah menegur kita atau memperingatkan kita, atau bisa jadi ya Allah mau menyelamatkan kita. Ini aja Pak nasihat saya. Jadi udah, atas izin Allah, kemusyrikannya Bapak udah menemukan dirinya, kembali lagi ke jalan yang lurus. Bentengnya sekali lagi Pak, sholat tepat waktu 5 waktu, zikir diselesaikan ya.
amal ibadah ditingkatkan, amal soleh ditingkatkan. Wis gaweane bapak semuanya itu tujuannya sekarang mencari ridho Allah saja. Entuk sidik disyukuri, entuk okeh makin syukur, okeh dibagi. Maksudnya apa? Semakin banyak memberi kepada orang yang tidak mampu, Allah tambah terus Pak. Adewi ini mesti mati Pak, pasti Pak. Sehat atau sakit siapa yang duluan nggak ngerti Pak. Adewi ini diikutin terus sama malaikat, begitu Allah perintahkan untuk selesai ya selesai kontrak kita Pak. Malaknya kita selalu ingat kepada Allah. Plong. Ya. Ya. Bapak jaga, bersyukur kepada Allah. Ya sekali lagi Bapak bukan karena saya nih ya. Ini hanya sebab saja. Ya. Saya nggak mau kalau kita disebutkan kesana kemari Pak Darmin yang menyembuhkan demi Allah Pak, bukan. Saya hanya bantu doa, hanya Allah yang memberikan kesembuhan itu. Oke Pak, ini aja pesan saya. Ya semoga Bapak hidup lebih tenang, imannya lebih kuat lagi, dimudahkan urusan rezeki Bapak ya. Amin. Ya keluarga rukun-rukun saja insya Allah ya. Ini saja pesan saya. Ya barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Besul, Pak. Nggih Pak.